Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 736. Ledakan. Ledakan. Cahaya saleh dalam 5 warna bergegas menuju langit. Untuk sesaat, intensitas esensi alam di sekitar Ethereal Summit telah melampaui surga ketujuh. Para pembudidaya dari 3 sekte dekat Ethereal Summit bergegas untuk berkultivasi karena mereka tidak ingin melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. 5 pembentuk alam formasi jiwa mengelilingi medan spiritual. Mereka masing-masing melambai dan menggerakkan kedua tangan, dan keringat mulai muncul di dahi mereka. Untuk mempertahankan formasi array konsentrasi esensi alam ini, mereka perlu menjaga keseimbangan esensi alam dalam formasi array. Karena setiap orang dari mereka memberikan semua yang mereka miliki karena mereka ingin mengesankan Haoren, mereka harus mendorong diri mereka dengan sangat keras meskipun mereka adalah kultivator Realm Soul Formation. Para pembudidaya ini adalah pembudidaya terbaik di surga ketujuh, dan mereka tidak pernah berkolaborasi dengan pembudidaya lain selama bertahun-tahun. Namun, mereka harus memfokuskan seluruh energi mereka pada tugas yang sangat kolaboratif kali ini. Fluktuasi energi yang kuat seperti itu mengejutkan para penggarap Naschen Soul Realm di surga ke-6. Namun, para kultivator itu semua terkejut dan tidak yakin apa yang harus dilakukan ketika mereka menyadari bahwa 5 kultivator Realm formasi jiwa mempertahankan formasi array di KTT Ethereal. Itu sudah berita besar ketika beberapa pembudidaya Naschen Soul Realm membuat formasi array untuk Ethereal Summit. Kali ini, itu adalah penanam Realm jiwa formasi yang mengoperasikan formasi array. Bam! Zhao Yanzi yang mengenakan seragam sekolah birunya terbang keluar dari kediamannya di Purple Green Treasure Sword. Dia berada di saat yang kritis dan tidak tahu apakah dia bisa menerobos. Tiba-tiba, dia merasa bahwa esensi alam di lembah meningkat secara eksponensial, jadi dia segera fokus lebih keras pada budidaya. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai Core Formation Realm dengan sukses. Purple Green Treasure Sword di bawah kakinya mengeluarkan cahaya biru terang, dan dia juga terlihat lebih energi dari sebelumnya. Cuaca di kota semakin dingin ketika musim dingin mendekat, jadi Zhao Yanzi sudah beralih ke seragam musim dinginnya yang lebih atletis dibandingkan dengan seragam pakaiannya. Namun, seragam baru itu tidak mengurangi energetik penampilannya. Dia seperti bunga biru yang tumbuh di bebatuan, memamerkan masa mudanya dan energinya. Ketika dia melihat 5 pembudidaya di lembah, dia sedikit terkejut. Selamat kepada Zumu kecil karena berhasil mencapai terobosan. Lu Linlin dan Lu Lili berjalan sambil tersenyum. Ya, aku membuat terobosan. Zhao Yanzi berkata dengan gembira. Setelah mencapai Realm Core Formation Realm, ia mampu menembakkan 5 bintang dari Big Dipper Constellation Scroll. Sekarang, dia hanya memiliki 2 bab tersisa untuk belajar sebelum dia bisa menggunakan 2 teknik terakhir, Kai Yang dan Yao Guang. Langit semakin gelap, dan Zhao Yanzi kelaparan sejak dia berkultivasi hampir sepanjang hari. Dia berlari ke dalam rumahnya untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. 5 pembudidaya Realm jiwa formasi ini berteriak kesakitan di dalam. Mereka berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menyelesaikan formasi array ini. Tidak seperti apa yang mereka harapkan, formasi array ini adalah yang membutuhkan waktu yang lama dan banyak upaya, dan mereka tidak bisa berhenti begitu dimulai. Mereka adalah pembentuk Realm jiwa formasi, sehingga mereka dapat menggunakan esensi alam di sekitar mereka untuk menuai hasil terbaik. Namun, dengan menggunakan esensi alam dari lingkungan, mereka masih harus menggunakan esensi alam mereka sendiri. Meskipun memakan korban pada tubuh mereka, rentang hidup mereka tidak akan berkurang. Namun, karena mereka mencoba yang terbaik, mereka menggunakan banyak esensi alam, dan mereka masih perlu pergi ke budidaya pengasingan selama beberapa tahun ketika mereka kembali. Suara mendesing. Zhao Yanzi terbang keluar dari kediaman buahnya sambil memegang banyak makanan ringan. Saudari Linlin, Saudari Lili, Saudari Yujia, datang dan makanlah sedikit. Kata Zhao Yanzi sambil meletakkan makanan di atas rumput. Ketika Xie Yujia mendengar Zhao Yanzi memanggilnya dengan namanya, dia tersenyum manis. Haoren melihat bahwa mereka telah menyelesaikan perbedaan mereka, jadi dia tersenyum bahagia. Paman, kamu harus datang juga. Ketika dia mendengar Zhao Yanzi memanggilnya, senyum Haoren membeku. Little White sedang beristirahat di tempat yang jauh dari mereka, tetapi segera berlari. Perutnya terluka oleh harta Soul Formation Realm milik kultivator mistik Sound Fraksi, dan bulu di perutnya agak terbakar.
Namun, itu tidak benar-benar terluka. Itu telah memakan segala macam ramuan spiritual dan pil eliksir setiap hari, dan sumber daya itu memberinya banyak manfaat. Meskipun itu hanya singa salju level 5, fisiknya mirip dengan singa salju level 6. Zhao Yanzi duduk di rumput dan menarik Hao Ren ke sisinya. Dia telah menyimpan cukup banyak makanan di gua. Ada segala macam keripik, kerupuk, buah kering, makanan kaleng. Hao Ren tidak tahu apakah dia sedang berlibur atau berkultivasi di Fifth Heaven. 5 pembentuk alam formasi jiwa memperhatikan mereka ketika mereka duduk di rumput dan berpiknik, dan mereka tidak merasa senang dengan hal itu. Namun, Hao Ren adalah seseorang yang statusnya lebih tinggi daripada mereka sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Hei, Paman dan Bibi. Apakah kamu ingin makan bersama kami? Zhao Yanzi melambaikan sekantong keripik di udara dan bertanya kepada 5 pembudidaya rilem jiwa formasi. Ini hampir membuat mereka meludahkan darah. Mereka seperti raja di surga ketujuh tetapi tidak ada di sini di KTT Ethereal di surga kelima. Langit menjadi gelap, tetapi cahaya 5 warna yang saleh menyalakannya. Itu seperti pilar cahaya yang berwarna-warni, menembus ke surga ke-6 dan surga ke-7. Terlepas dari apa mereka berada di dunia, para penggarap di surga kelima, ke-6, dan ke-7 dapat melihat pilar cahaya. Bam! Pembentuk jiwa rilem ranah akhirnya melarutkan abu hitam dari ramuan spiritual, dan mereka akhirnya berhenti pada saat yang sama dengan keringat menetes di dahi mereka. Setelah setengah hari kerja keras, 3 kecambah kecil memuncak dari tanah hitam. Guru, 5 pembentuk rilem formasi jiwa mengumpulkan tangan mereka dan membungkuk. Mereka melakukan itu bahkan sebelum mereka menyeka keringat di dahi mereka. Xie Yujia dan Zhao Yanzi telah kembali ke kediaman gua masing-masing untuk berkultivasi sehingga mereka dapat memanfaatkan intensitas esensi alam yang tinggi di Ethereal Summit. Hao Ren, di sisi lain, sedang duduk bersila di atas batu di lembah dengan Lu Linlin dan Lu Lili di sisinya. Hao Ren mungkin satu-satunya pembudidaya antara surga kelima dan surga ketujuh yang bisa membuat pembentuk alam formasi jiwa bekerja begitu keras. Di bawah kekuatan para penanam rilem formasi jiwa, abu hitam semuanya telah melebur ke dalam tanah, mengubah 10 tingkat 6 ramuan spiritual di sekitar 7 kor 5 warna biji teratai menjadi ramuan spiritual berusia 100.000 tahun. Karena ramuan spiritual ini berubah dari 10.000 tahun menjadi setara dengan 100.000 tahun, efek dari 7 core 5 color lotus meningkat beberapa kali. Jika itu bukan untuk perisai emas yang mengeluarkan banyak abu hitam, proses ini akan lebih cepat. Menurut pengaturan asli dari formasi Array, itu hanya akan memakan waktu 4 jam untuk para pembudidaya Naschen Soul Realm. Sekarang melihat para pembina alam formasi jiwa ini menatapnya dengan antisipasi, Hao Ren tidak tahu harus berbuat apa. Dia awalnya ingin 5 penggarap rilem jiwa formasi untuk bekerja secara gratis sejak mereka menyerangnya di surga ketujuh. Sekarang dia melihat para pembudidaya rilem formasi jiwa ini menatapnya seperti anak-anak kecil melihat orang dewasa, dia menyadari bahwa dia hanya mengambil keuntungan dari statusnya yang relatif senior, jika dia tidak memberi mereka imbalan apapun, itu akan terlihat buruk baginya. 5 pembudidaya alam formasi jiwa ini merasa dirugikan karena mereka tidak tahu bahwa akan membutuhkan begitu banyak kekuatan mereka untuk mengatur formasi susunan ini. Perisai emas telah membalas dendam pada mereka dengan mengeluarkan sekelompok abu hitam ramuan spiritual yang berusia 100.000 tahun, dan mereka harus menggunakan 1 atau 2 tahun kekuatan kultivasi mereka untuk melelehkan abu. Ambil 2 inti iblis level 10 ini. Hao Ren memasukkan tangannya ke dalam kalungnya untuk mencoba dan menemukan sesuatu yang berharga, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Karena itu, dia berpura-pura tetap tenang dan memberi mereka 2 inti setan. Apapun yang mereka lakukan untuk membagi 2 inti setan di antara 5 pembudidaya adalah masalah mereka, bukan Hao Ren. Terima kasih, Guru. 2 pembudidaya rilem formasi jiwa yang berdiri di depan meraih inti setan dalam kegembiraan. Dia pasti saudara dari Zhen Yuan Immortal. Dia tidak hanya memiliki 1 inti iblis. Dia hanya dengan santai memberi kami 2 kor iblis level 10. Pikir mereka. Aku tidak ingin ada yang datang dan mengganggu KTT Ethereal, kata Hao Ren sambil menunjukkan wajah serius. 5 pembentuk alam formasi jiwa semua mengangguk dengan hormat dan menginjak harta mereka masing-masing, terbang menjauh dari KTT Ethereal. Hao Ren telah mengambil 6 tingkat 10 inti setan dari Laut Setan. Dia memberi Little Light 1 dan sekarang telah memberikan 2 kepada penggarap Realm Soul Formation. Ada 3 yang tersisa, dan itu sudah cukup. Karena mereka memang membantu Hao Ren membayar mereka dengan 2 inti setan menyelesaikan potensi konflik.
Hao Ren benar-benar tidak peduli dengan inti setan, tetapi inti setan sangat berharga bagi para pembudidaya rilem jiwa formasi ini. Dua inti setan pasti akan menciptakan gelombang besar di surga ketujuh, dan mungkin struktur kekuatan di surga ketujuh bahkan akan berubah karena ini. Perisai emas telah berputar kembali ke Hao Ren, dan sekarang penuh dengan esensi alam. Karena kultivator rilem formasi jiwa tidak menerimanya, itu hanya bisa bergantung pada Hao Ren. Pergi. Hao Ren menembakkan energi pedang yang menghantamnya di permukaan dan mendorongnya kembali beberapa meter. Perisai emas terbang ke langit. Ketika melihat Little White yang bersama dengan anak singa salju, ia terbang ke arahnya. Namun, Little White mengabaikannya juga. Ketika perisai emas terbang ke depan Little White akan berbalik sebagai tanggapan. Akhirnya, perisai emas terbang ke langit dan mengeluarkan cahaya kemasan. Yang ia inginkan hanyalah bersama seorang kultivator yang kuat, tetapi sekarang diabaikan. Bahkan Little White membencinya. Perisai emas mengeluarkan cahaya kemasan dan membuat ulah di langit. Kecerdasannya mirip dengan anak kecil. Engah. Perisai emas tiba-tiba meludahkan darah hitam ke Little White. Little White tidak bisa mengelak, dan itu ditutupi dengan darah hitam. Suara mendesing. Perisai emas itu sangat marah, jadi dia keluar dari formasi Ethereal Summit. Ketika Hao Ren melihat bagaimana perisai emas berlari tiba-tiba, dia agak terkejut. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan atau melindungi perisai emas dengan kekuatannya saat ini. Little White mendongak dengan bingung juga. Itu tidak mengharapkan perisai emas untuk pergi. Formasi Array telah terkunci di esensi alam, dan kekuatan pembudidaya Realm Soul Formation masih bertahan di sekitar. Hao Ren menghela nafas sedikit dan meraih Little White sebelum terbang menuju guanya. Sudah malam di surga kelima. Mereka akan memantapkan wilayah mereka sekarang dan kembali ke daratan di pagi hari. Kakak beradik Lu saling memandang, dan mereka tampaknya memiliki banyak hal dalam pikiran mereka. Mereka berpegangan tangan dan memasuki gua bersama di bawah bintang-bintang cerah di langit. The Seven Core Five Color Lotus Seed tumbuh lambat. Sementara itu, ramuan spiritual lainnya tumbuh dengan cepat di bawah makanan abu hitam. Hao Ren melepaskan lapisan energi pedang di gerbang sehingga dia bisa diam-diam membudidayakan di guanya. Malam telah berlalu, dan langit diterangi oleh matahari. Hao Ren menghela napas dalam-dalam dan menatap Little White yang berada di dekat kakinya. Hah, sial. Hao Ren tiba-tiba melompat. Little White tidak lagi meringkuk di kakinya. Itu adalah Loli. Bab 737. Apa-apa? Hao Ren menatap Loli halus ini yang sedang tidur di dekat kakinya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkannya di sini. Dia perlahan-lahan bangun dan melihat ke atas, mulai dari Hao Ren intens dengan mata hitamnya. Dari tampilan itu, dia baru berusia 4 tahun. Hao Ren meraih selimut di sisinya dan menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Tuan, Loli itu mengucapkan dengan lembut. Hao Ren menatapnya dengan terkejut. Apakah kamu, Little White? Esensi alam dalam KTT Ethereal sangat padat kemarin, dan Hao Ren telah mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membantu Little White berkultivasi karena dia berpikir bahwa tidak akan lama sebelum Little White bisa mencapai level 6. Dia menghabiskan lebih dari 2 jam pada gulir transformasi untuk membantu Little White memantapkan wilayahnya. Tadi malam, tidak ada yang bisa memasuki Ethereal Summit. Juga tidak akan ada orang yang bisa menembus energi pedang Hao Ren yang dia pasang di pintu masuk gua. Loli ini pasti putih kecil. Hao Ren tidak bisa mengerti bagaimana Little White bisa berubah hanya dalam 1 malam. Menguasai. Aku Little White. Mata Loli ini cerah, dan dia meringkuk ke tangan Hao Ren dan memeluknya. Little White adalah seorang gadis. Karena Little White adalah seorang gadis, aku suka tinggal bersama saudara perempuan lain. Dia segera menjelaskan dengan suara kekanak-kanakan. Ketika Hao Ren melihat betapa lekatnya dia dan betapa lembut suaranya, dia memegang lehernya dan membuangnya dengan lembut. Dia tahu bagaimana Little White itu. Little White ada di selimut, dan dia terbang di udara sebelum mendarat di lantai. Dia memiliki rambut hitam lembut, dan wajahnya sangat halus sementara pipinya montok dan merah muda. Dia tampak seperti Wu Luoxue. Tuan tidak menginginkanku lagi, Little White mendarat di tanah dan mulai bertindak seperti anak manja dengan berguling-guling di lantai. Hao Ren menggigil dan berpikir, bahkan ketika Little White berubah, dia masih tak tahu malu. Dia dengan hati-hati melihat ke dunia putih kecil tetapi tidak bisa merasakan sedikit esensi alam atau esensi iblis darinya. Dia seperti gadis kecil normal.
Hao Ren tiba-tiba ingat bagaimana perisai emas memuntahkan darah hitam pada Little White sebelum pergi. Darah itu mungkin adalah darah Qiu yang diserap perisai emas ketika mereka bertarung di Nine Dragon Palace. Qiu adalah naga leluhur kuno dan merupakan putra pertama naga yang saleh. Darahnya memiliki lebih banyak nutrisi daripada naga unsur logam yang ditambahkan bersama-sama. Little White disemprotkan oleh darah saleh Qiu dan telah dipelihara oleh Hao Ren. Itu sebabnya dia bisa naik ke level 6 dan tiba-tiba berubah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda esensi alam atau esensi setan. Mungkin karena kemampuannya yang sembunyi-sembunyi, atau mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah berubah. Little White melihat Hao Ren menatapnya, dan dia terus mengedipkan matanya ke arah Hao Ren. Ubah kembali, kata Hao Ren sambil menunjuknya. Little White mengedipkan mata hitamnya dan menjulurkan lidahnya. Hao Ren tampak serius. Berhenti berpura-pura menjadi imut. Bam! Little White kembali menjadi bentuk anak anjingnya. Hao Ren memeriksa kembali wilayahnya dan menemukan bahwa itu adalah singa salju tingkat 6. Dari tampilan itu, Little White hanya berubah menjadi binatang roh level 6 dari binatang roh level 5. Hao Ren tidak tahu bagaimana itu berubah. Biasanya, level maksimum singa salju adalah level 6. Juga, darah saleh Qiu mungkin memiliki beberapa efek khusus. Perisai emas telah memberi Little White hadiah yang sangat baik dengan menyemprotkan darah Qiu ke seluruh Little White. Perisai emas memiliki temperamen aneh tapi secara keseluruhan baik untuk Hao Ren dan Little White. Hao Ren sekarang menyadari bahwa dia sedikit merindukan perisai emas. Jika dia memegangnya kemarin, itu mungkin akan tetap ada. Ketika Hao Ren sedang berpikir tentang perisai emas, dia melihat lampu emas berkedip di luar guanya. Dia melihat keluar dan melihat perisai emas berputar di luar lembah. Itu telah kehabisan Ethereal Summit karena marah tetapi menyadari bahwa itu tidak punya tempat untuk pergi setelah menghabiskan satu malam di udara dingin di surga kelima. Itu sebabnya ia kembali. Hao Ren menggelengkan kepalanya dan menganggapnya lucu. Perisai emas telah melewati kesengsaraan surgawi dan merupakan harta celestial, tetapi akan sulit menemukan harta celestial lain di dunia yang malas dan kurang integritas. Perisai emas mengeluarkan cahaya keemasan karena ingin menarik perhatian Hao Ren. Hao Ren pura-pura tidak melihat perisai emas. Dia berbalik ke Little White dan berkata, kembalilah. Bam! Little White berubah menjadi loli dan meringkuk di selimut. Hao Ren tidak bisa merasakan esensi setan atau ranah darinya. Ubah lagi. Ubah lagi. Ubah lagi. Kata Hao Ren. Little White mengubah bentuk secara terus-menerus. Seperti yang diharapkan, dia hanya memiliki esensi iblis ketika dia dalam bentuk binatang iblis. Ketika dia dalam bentuk loli, dia tidak memiliki esensi setan. Hao Ren akhirnya mengerti bahwa transformasi Little White adalah transformasi palsu, karena dia tidak melalui tribulation surgawi untuk berubah. Ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, dia tidak memiliki kekuatan. Jenis transformasi ini benar-benar berbeda dari transformasi Zhen Chongming. Tuan, Little White berubah menjadi bentuk loli dan berkata kepada Hao Ren dengan suara yang indah. Hao Ren menggigil saat merinding muncul padanya. Kemudian, dia melompat dari tempat tidur batu dan mengambil Little White dengan selimut. Dia tahu betul bagaimana Little White yang tidak tahu malu dan malas. Bahkan berubah menjadi loli tidak bisa menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Perisai emas melihat Hao Ren di pintu masuk guanya, dan segera terbang di atas bidang spiritual dan berputar-putar, berpura-pura melindungi perumpamaan spiritual. Hao Ren menghela nafas. Dia tidak akan banyak bicara karena perisai emas telah kembali. Lagi pula, jika perisai emas ingin melakukan sesuatu untuknya, itu akan sangat membantu. Gongzi, saudari Lu ada di gua terdekat mereka. Mereka merasakan aura Hao Ren di lembah, jadi mereka bergegas keluar dari gua mereka. Ketika mereka melihat Hao Ren memegang loli yang dibungkus selimut, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka melihat dua telinga putih menjulur keluar dari rambut hitam loli, jadi mereka menyadari bahwa loli itu adalah Little White setelah transformasi. Mereka segera terbang untuk memeriksa Little White. Mengubah menjadi bentuk manusia tanpa mencapai level 10 atau melalui kesengsaraan surgawi cukup langka. Di antara binatang iblis, hanya rubah surgawi yang diketahui mampu berubah menjadi gadis cantik sebelum mencapai level 10. Namun, mereka punah. Bahkan jika mereka tidak, Heavenly Foxes masih akan menunjukkan tanda-tanda esensi setan setelah mereka berubah. Ketika Little White melihat Lu Linlin dan Lu Lili, dia agak takut. Dia mungkin ingat bagaimana saudara-saudari Lu mengancam akan memisahkannya untuk membuat harta dharma. Bagus, bagus kakak-kakak Lu menepuk kepala Little White.
Ketika puluhan anak singa salju melihat Little White, mereka semua berkumpul. Hao Ren, Paman, Xie Yujia dan Zhao Yanzi telah berkultivasi sepanjang malam. Ketika mereka merasakan perubahan di lembah, mereka datang terbang dari gua-gua mereka. Kain Rui tempat Xie Yujia berdiri lebih cantik dan terlihat seperti awan halus, dan Purple Green Treasure Sword yang diinjak oleh Zhao Yanzi tampak lebih gagah. Ketika mereka melihat loli di lengan Hao Ren berubah menjadi singa salju, mereka berdua senang dan terkejut. Perisai emas telah berputar di langit untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Itu hanya memiliki pilihan terbang ke Hao Ren perlahan. Setelah satu malam, intensitas esensi alam di lembah telah menurun banyak dibandingkan dengan ketika para pembangun rilem formasi jiwa sedang menyiapkan formasi array. Namun, itu masih lebih tinggi dari intensitas esensi alam rata-rata surga kelima dan setara dengan surga keenam. Dengan status Hao Ren, mereka bahkan bisa menemukan tempat untuk menetap di Seven Heaven. Namun, mereka sudah terbiasa dengan Ethereal Summit, dan Seven Heaven agak jauh dari daratan. Juga, surga ketujuh lebih terhubung ke dunia luar, sehingga akan lebih nyaman masuk dan keluar. Karena itulah Hao Ren tidak mempertimbangkan untuk pindah. Perisai kecil, Xie Yujia menyingkirkan Rui Cloud-nya dan melambaikan tangan ke perisai emas ketika dia melihatnya terbang. Akhirnya, seseorang memberi perhatian pada perisai emas, sehingga segera terbang ke telapak tangan Xie Yujia dengan rasa terima kasih. Xie Yujia memprakarsai catatan kehidupan kematiannya dan menggunakan kain Rui-nya untuk menyekat tubuh perisai emas, dan itu telah melupakan tentang ketidakpuasan kemarin sepenuhnya dan menikmati penggosokan Xie Yujia. Little White, kau bisa berubah. Zhao Yanzi menyodok perut Little White dan bertanya dengan takjub. Little White berguling-guling di rumput, dan tidak mau berubah menjadi bentuk loli. Hao Ren menunduk dan tahu bahwa itu hanya berusaha berpura-pura menjadi imut seperti biasanya. Kecuali binatang iblis mencapai alam transformasi sejati, itu masih akan sangat berbeda dari manusia. Little White hanya bisa berubah menjadi loli dan mampu mengucapkan beberapa kalimat sederhana. Ini tidak berarti bahwa dia dapat berkultivasi dalam bentuk manusia. Namun, Little White telah mencapai ketinggian baru dalam kemampuannya untuk menjadi imut, tapi itu tidak efektif terhadap Hao Ren. Jika Little White melompat pada Hao Ren, yang terakhir hanya akan mendorongnya. Kami masih punya sekolah. Mari kita kembali, kata Hao Ren sambil menunjuk ke langit yang sudah terang. Xie Yujia berlari ke arah bidang spiritual, dan dia dengan hati-hati memeriksa 7 core 5 color lotus yang telah tumbuh 2 cm. Dia tampak sangat puas. Formasi array di sekitar bidang spiritual memungkinkannya untuk menyerap esensi alam di surga kelima dan memelihara herbal spiritual level 6 di sekitar 7 core lotus 5 warna dan 7 core 5 warna lotus itu sendiri. Mungkin masih perlu beberapa hari lagi untuk menjadi dewasa, kata Xie Yujia dengan gembira setelah dia berlari kembali ke Hao Ren. Sekarang dia berada di alam formasi inti, keanggunannya membaik, dan kulitnya bahkan lebih halus. Hao Ren mengangguk sambil tersenyum. Mereka telah melakukan segalanya untuk mempersiapkan momen ini. Mereka hanya bisa dengan sabar menunggu 7 core 5 color lotus untuk tumbuh. Bahkan jika tidak ada formasi array yang melindungi Ethereal Summit, tidak ada yang berani untuk masuk tanpa izin. Perisai kecil, teriak Hao Ren. Perisai emas terbang dari tangan Xie Yujia dan sampai di depan Hao Ren. Hao Ren melompat dan berdiri di atas perisai emas. Hao Ren sekarang tahu bahwa Little White adalah wanita, jadi dia merasa seperti dia tidak boleh menggertaknya atau duduk di punggungnya meskipun penampilannya tidak bisa menipu dia. Little White tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berubah menjadi bentuk singa salju yang besar dan bergerak untuk membawa Xie Yujia, Zhao Yanzi, dan saudara perempuan Lu di punggungnya. Dia masih binatang roh Hao Ren. Berubah menjadi loli hanyalah salah satu dari kemampuannya. Hanya ketika dia melewati kesengsaraan surgawi dia bisa benar-benar mencapai alam transformasi dan memiliki kecerdasan nyata. Kalian kembali dulu. Aku akan pergi ke kuil naga dewa sebentar. Hao Ren dengan ringan mengetuk perisai emas, dan mereka berpisah dengan Little White dan para gadis setelah terbang keluar dari Fifth Heaven. Bab 738. Perisai emas membawa Hao Ren ke kuil dewa naga, menggambar garis emas di langit. Itu telah menyerap setiap ons cahaya saleh yang ditembakkan oleh 5 pembudidaya rilem jiwa formasi. Itu telah mencapai maksimum kecuali jika melewati kesengsaraan surgawi yang lain. Jika itu terjadi, itu akan menjadi harta karun sifat alam. Dibandingkan dengan benda-benda ilahi kuno, harta karun spiritual alam, harta karun alam, dan harta karun alam godar adalah semua harta karun yang telah dibudidayakan sendiri.
Semua harta ini telah melalui kesengsaraan surgawi, mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali. Barang-barang ilahi kuno disinkronkan dengan alam dan merupakan harta karun tertinggi. Sama seperti bagaimana tidak ada yang bisa memiliki dunia, tidak ada yang bisa benar-benar menjadi pemilik barang dewa kuno. Itulah sebabnya harta karun terbaik yang bisa dimiliki seorang kultivator adalah harta yang telah melalui kesengsaraan surgawi 3 kali. Namun, hanya ada satu harta seperti itu, dan itu ada di kuil Dewa Naga. Haoren belum pernah melihat harta yang saleh ini, jadi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Dalam dunia kultivasi, menjadi yang tertua tidak berarti itu yang paling kuat. Murid-murid suatu hari nanti mungkin mengalahkan tuan mereka, jadi sulit untuk mengatakan kekuatan sebenarnya di antara harta. Ada 10 item dewa kuno di Nine Dragon Palace, tapi hanya ada satu harta karun dewa alam di dunia ini. Harta yang saleh di kuil Dewa Naga mungkin tidak lebih lemah dari item dewa kuno. Namun, harta ilahi itu lebih baru dan dengan demikian memiliki status yang lebih muda daripada barang-barang ilahi kuno. Sementara Haoren memikirkan semua itu, perisai emas tiba di kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga terbuat dari batu hitam, dan itu seperti versi miniatur dari istana naga asal. Itu adalah alun-alun besar dengan menara runcing di atasnya. Haoren melompat ke platform tempat kuil Dewa Naga dan menunjukkan tanda inspektur sebelum masuk. Perisai emas melayang di sisi kanan Haoren. Lebih dijinakkan di kuil Dewa Naga. Tugas administrasi East Ocean City diserahkan kepada Su Han untuk ditangani. Haoren hanya seorang inspektur daerah dengan namanya, dan tanggung jawab utamanya adalah mengawasi para pembudidaya muda di sana, sesuatu yang tidak ingin dilakukan Su Han. Kuil Dewa Naga memiliki intensitas esensi alam yang tinggi. Ketika seseorang memandang ke langit-langit yang tinggi, mereka akan merasakan kekuatan dan otoritas tempat ini. Tangga berputar-putar ke langit-langit, dan di sepanjang setiap lantai ada kamar dan lorong yang berbeda di semua arah. Para pembudidaya tidak diizinkan untuk terbang di kuil Dewa Naga terlepas dari level apa mereka berada. Mereka juga harus mengenakan jubah sutra inspektur dan berjalan-jalan. Ketika Haoren pertama kali datang ke kuil Dewa Naga, dia tertegun oleh adegan itu. Dengan status level 4 Haoren, satu-satunya tempat yang tidak bisa diakses adalah lantai atas yang merupakan area khusus untuk wakil Shrine Masters dan Shrine Master. Selain itu, dia bisa berjalan bebas di kuil Dewa Naga. Haoren pergi ke ruang inspektur East Ocean City untuk beristirahat dan berganti ke jubah hitamnya. Su Han masih di Laut Setan. Masih ada beberapa set pakaian Su Han di kamar. Haoren duduk di ranjang batu giok yang dingin untuk sedikit bersantai. Kemudian, dia berkultivasi menggunakan Light Shadow membelah gulir bayangan untuk 10 sirkulasi. Setelah itu, dia berlatih teknik pedang air mistik dalam pikirannya sekali. Tempat tidur batu giok dingin sangat dingin, jadi orang perlu berkultivasi agar tetap hangat saat duduk di atasnya. Namun, karena kedinginan, kekuatan kultivasi seseorang akan meningkat lebih cepat. Namun, Haoren masih berpikir bahwa tempat tidur batu giok dingin ini lebih cocok untuk teknik budidaya Su Han. Berdengung. Haoren mengambil semua energi pedang di ruangan itu dan pergi. Dia datang ke kuil Dewa Naga kali ini karena dia ingin mencari beberapa teknik untuk melengkapi teknik pedang air mistik. Dia telah mempraktikkannya tadi malam, tetapi masih belum bisa menemukan beberapa variasi. Ketika Zhao Haoran pertama kali mendapatkan teknik pedang ini, ia mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Namun, karena kemampuan belajar semua orang berbeda, apa yang dipahami Zhao Haoran belum tentu benar. Itulah sebabnya ketika dia memberikan teknik pedang ini kepada Haoren, dia tidak memberikan bahan referensi apapun. Juga, Haoren harus bersiap untuk menanam kristal mistik di inti naganya. Kuil Dewa Naga adalah kantor manajemen pusat untuk suku naga, jadi ada banyak pembudidaya naga tingkat Qian dan Kun yang bekerja di sana. Karena itu, harus ada lebih banyak sumber daya mengenai kristal mistik. Perisai emas kini menyusut menjadi seukuran tombol, menempel di kerah Haoren. Haoren terlihat cukup tajam dengan aksesori emas di jubah hitamnya. Ada longe yang berbeda untuk inspektur levelet yang berbeda. Di longe-longe ini terdapat beberapa jurnal dan berita terbaru, dan ada juga tempat duduk yang nyaman, menciptakan lingkungan yang nyaman. Para inspektur dapat mengobrol satu sama lain dan mendapatkan informasi terbaru. Perpustakaan kuil naga dewa berada di lantai 3, dan hanya mereka yang berada di dan di atas level 2 yang diizinkan masuk. Beberapa teknik penanaman memerlukan poin kontribusi untuk dibeli sementara informasi umum bebas untuk dibaca.
Penanam naga berjuang sangat keras untuk menjadi inspektur, dan salah satu alasannya adalah bahwa ada segala macam sumber daya yang dapat mereka gunakan. Bahkan beberapa klan naga yang lebih besar tidak memiliki perpustakaan yang begitu luas. Bahan budidaya gratis ini sudah luar biasa bagi mereka, apalagi teknik yang harus dibeli dengan poin kontribusi. Mereka lebih baik daripada hampir semua teknik budidaya yang disimpan di berbagai istana naga. Saat ini, Hao Ren tidak mencari teknik budidaya tertentu, jadi dia tidak perlu poin kontribusi untuk membaca tentang teknik pedang dasar. Juga, dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penanaman kristal mistik. Berdengung. Gerbang perpustakaan di lantai 3 merasakan token Hao Ren di pinggangnya, dan membuka secara otomatis. Perpustakaan itu sangat besar dengan batu-batu hitam menutupi semua sisi. Itu adalah lingkungan tertutup, dan rak buku sangat besar sehingga naik sampai ke langit-langit kuil Dewa Naga. Karena begitu tinggi, orang tidak akan merasa tertekan di dalamnya. Batu-batu hitam juga memantulkan cahaya, sehingga perpustakaan itu cukup terang. Para inspektur berjubah hitam berjalan mengitari ruangan. Semua orang sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk tidak membuat keributan. Hao Ren telah ke kuil Dewa Naga dan telah melewati perpustakaan, namun ini adalah pertama kalinya di sini karena dia tidak punya waktu sebelumnya. Kuil Dewa Naga memiliki basis persegi dan menara di atasnya, membuat basis lebih besar dari atas. Perpustakaan menempati banyak ruang di lantai 3, jadi ada banyak sumber daya yang disimpan di sini. Selama seseorang dipromosikan menjadi inspektur level 2, mereka akan segera memiliki akses ke perpustakaan yang sangat luas. Ini adalah alasan utama mengapa inspektur level 1 cenderung untuk secara aktif menyelesaikan misi. Ada lusinan inspektur level 2 berjubah hitam di gerbang. Ketika mereka melihat naga emas 4 cakar disulam pada jubah hitam Hao Ren, mereka semua bergerak ke samping dan menciptakan jalan baginya untuk melewati. Perpustakaan itu melingkar dan melingkari tangga pusat, tetapi tidak setiap area dapat diakses oleh semua orang. Sama seperti bagaimana ada izin akses yang berbeda di kuil Dewa Naga, ada beberapa area di perpustakaan yang dapat diakses oleh inspektur peringkat yang lebih tinggi. Hao Ren berjalan melalui formasi arai biru muda dan memasuki zona inspektur level 3. Ketika inspektur level 3 melihat Hao Ren, mereka juga membersihkan jalan. Kemudian, Hao Ren pergi melalui formasi arai merah muda untuk memasuki area inspektur level 4. Daerah ini tidak besar, dan hanya ada 2 inspektur di sana. Tanpa ragu, materi di area level 4 lebih jarang dan lebih rahasia daripada area level 3 dan level 2. Hao Ren tidak memperhatikan tatapan kedua inspektur level 4 lainnya. Dia hanya memikirkan bisnisnya sendiri dan mengeluarkan 6 buku tentang teknik pedang sebelum duduk di kursi dekat dinding dan membaca. Beberapa buku ini semuanya berbicara tentang teori-teori teknik pedang tingkat lanjut. Hao Ren telah berlatih teknik pedang air mistik, jadi dia mengerti buku-buku ini dengan cepat. Bahkan Su Han tidak sebaik dia jika itu benar-benar berbicara tentang pemahaman pedang. Bahkan, gulir bayangan pedang bayangan cahaya juga merupakan teknik pedang. Itu lebih maju dari teknik pedang tunggal dan teknik pedang ganda. Itu adalah teknik 10.000 pedang. Hao Ren hanya kurang memiliki dasar yang kuat. Dia seperti seseorang yang tahu seni bela diri tetapi tidak pernah menjalani pelatihan struktural. Itu sebabnya dia perlu memikirkan teknik-tekniknya dan memilahnya secara berurutan. Tiba-tiba, Hao Ren tampaknya telah memecahkan masalah yang mencegahnya dari sepenuhnya memahami teknik pedang air mistik. 2 inspektur level 4 yang membaca merasakan angin dingin muncul di belakang Hao Ren seolah-olah master seni bela diri membuka Ren dan Du Meridians-nya. Esensi alam mulai keluar dari punggung Hao Ren dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Energi pedang terbang di udara. 2 inspektur level 4 bahkan tidak bisa mengikuti energi pedang yang terbang di sekitar. Apa sebenarnya teknik pedang ini? Pikir mereka. Mereka tidak bisa merasakan sejumlah besar esensi alam, tetapi energi pedang berterbangan ke segala arah. Energi pedang tidak mengandung esensi alam, tetapi Hao Ren merasakan sejumlah besar esensi alam di tubuhnya. Ketika Hao Ren mempraktikkan serangan ke-12 teknik pedang air mistik, ia mampu mencapai tingkat gerakan internal dan ketenangan eksternal dengan esensi alami di tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Hao Ren mencoba, dia tidak bisa menggunakan serangan ke-13. Bam! Tiba-tiba, energi pedang hancur di udara. Esensi alam di dalam Hao Ren mendidih dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya uap keluar dari lubang di inti naganya. Hao Ren dapat merasakan perubahan di tubuhnya, dan inilah yang tidak dapat dideteksi oleh 2 inspektur tingkat kian lainnya.
Jika aku memiliki kristal mistik dan dapat menggunakan teknik pedang air mistik untuk mengaktifkan inti naga aku terus-menerus, aku harus dapat menerobos. Pikir Hao Ren sambil hati-hati menghitung apa yang harus dilakukan sebelum dia mengembalikan buku-buku tentang teknik pedang kerak. Setelah itu, dia mengeluarkan buku tentang kristal mistik. Ketika kedua inspektur melihat Hao Ren membaca tentang kristal mistik, mereka terkejut karena mereka tidak berharap Hao Ren tidak memiliki kristal mistik meskipun dia sudah berada di tingkat Sun tingkat menengah. Ada 5 lapisan formasi array di perpustakaan, level 1, level 2, level 3, level 4, dan Master Quill. Jika Hao Ren pergi oleh 2 rak lagi, dia akan mencapai formasi array hitam yang akan menghentikannya. Area dalam formasi Black Array terbatas pada wakil Shrine Masters dan Shrine Master. Hao Ren menatap formasi array hitam dan berpikir selama beberapa detik. Kemudian, dia berjalan ke kursinya untuk membaca buku tentang kristal mistik, tetapi formasi susunan hitam tiba-tiba bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuil Dewa Naga tiba-tiba bergetar hebat. 2 inspektur level 4 lainnya saling memandang dengan teror di mata mereka. Suara mendesing. Sosok yang memiliki lampu-lampu emas berkedip di sekelilingnya terbang keluar dari perpustakaan dan berlari melalui formasi array hitam. Bab 739. Sah Asteriste. Ada lebih banyak jebakan. Sosok emas tiba-tiba dikutuk ketika dia berlari keluar dari formasi array hitam. Kedua inspektur level 4 tidak mengharapkan seseorang untuk keluar dari area yang dibatasi untuk wakil kepala kuil dan kepala kuil. Mereka tidak berani menghentikan siapapun atau apapun itu. Hao Ren sedikit terkejut tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu adalah Zhen Chongming. Sementara Hao Ren kaget, Zhen Chongming datang mengisi melalui 2 lapisan formasi array dan keluar menuju gerbang perpustakaan. Ada cahaya keemasan menyinari dirinya. Perpustakaan lantai 3 kuil Dewa Naga adalah ruang tertutup. Tidak hanya orang harus melintasi formasi array, tetapi ada juga formasi array defensif dan batu hitam yang menghalangi jalur. Bahkan para pembudidaya tingkat Qian dan Kun tidak bisa melewati perpustakaan ini dengan cara lain. Berdengung. Formasi array putih tembus di gerbang perpustakaan menyala, dan Zhen Chongming yang terbungkus cahaya emas berlari ke dalamnya dan dihempaskan kembali oleh formasi array. Formasi susunan tiba-tiba meningkat, dan inspektur level 2 yang berada di dekat gerbang didorong mundur puluhan langkah. Zhen Chongming memegang lebih dari selusin buku di tangannya, dan semuanya jatuh ke tanah. Teknik mencuri. Hao Ren berlari. Ketika dia melihat buku-buku yang jatuh oleh Zhen Chongming, dia sangat terkejut. Zhen Chongming telah menggunakan beberapa metode untuk menerobos formasi array dan membuat dirinya tidak terlihat untuk masuk ke area perpustakaan di mana hanya Deputi Shrine Masters dan Master Shrine diizinkan masuk. Namun, ketika dia mencuri teknik, dia memicu jebakan sehingga bahwa dia hanya bisa mencoba melarikan diri dengan gulungan teknik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menaruh buku-buku ke ruang penyimpanannya. Bam! Gelombang tekanan yang kuat turun dari puncak kuil Dewa Naga. Inspektur level 2 dan level 3 yang berasal dari alam rendah hampir tidak bisa berdiri tegak karena tekanan. Hao Ren mengangkat formasi pedang untuk mencegah dirinya jatuh ke tanah. Zhen Chongming hanya di level Zen, jadi tidak mungkin dia bisa menahan tekanan seperti ini. Namun, dia mengepalkan giginya dan mengambil buku di sampingnya yang memiliki sampul kuning. Kemudian, dia mengeluarkan jubah hitam dan menggunakannya untuk menutupi cahaya keemasan di tubuhnya. Huff! Kamu ingin menangkap aku? Tidak begitu mudah. Zhen Chongming mengeluarkan harta dharma berbentuk keong untuk memecah formasi array di gerbang perpustakaan. Di bawah pengawasan banyak inspektur, dia berlari keluar dari perpustakaan lantai 3. Hao Ren berpikir bahwa hal-hal akan menjadi sangat salah, jadi dia berlari keluar dari perpustakaan. Begitu dia keluar dari perpustakaan, dia melihat Zhen Chongming terbang menuruni tangga pusat kuil Dewa Naga seperti orang gila. Di kuil Dewa Naga ini, harta karun normal tidak akan berfungsi, terutama harta terbang Dharma. Bahkan Zhen Chongming tidak bisa menembus formasi susunan besar yang menutupi kuil Dewa Naga. Hao Ren tidak berharap Zhen Chongming datang ke kuil Dewa Naga untuk mencuri. Dia juga terkesan dengan bagaimana anak ini dapat melewati semua lapisan formasi array dan masuk ke area yang sangat terbatas di mana hanya Deputi Master Masters dan Master Shrine yang memiliki akses. Tepat ketika Zhen Chongming tiba di lobi dan hendak terbang keluar dari kuil Dewa Naga, Penatua yang berada di ruangan kecil yang bertanggung jawab atas pendaftaran keluar dan menghalanginya. Meskipun yang lebih tua hanya menunjukkan ranah tingkat Zen, dia masih sangat cepat. Zhen Chongming melompat. Tepat ketika kaki kanannya hendak diraih oleh Penatua ini,
dia melangkah ke bahu yang terakhir dan melompat ke pintu gerbang kuil seperti kelinci yang gesit. Bam! Zhen Chongming melihat cahaya ketika dia keluar dari gerbang timur kuil Dewa Naga. Semua jenis botol jatuh ketika dia terbang keluar. Dari tampilan itu, dia telah mencuri cukup banyak dari kuil Dewa Naga. Ledakan. Sesosok muncul di gerbang barat kuil Dewa Naga. Yue Zilong. Dia berlari melewati kuil Dewa Naga dan meninju Zhen Chongming di belakang. Kecepatan dan kekuatan seperti itu bahkan menciptakan gelombang pada formasi arai besar yang melindungi platform mengambang. Zhen Chongming terbang keluar dari kuil Dewa Naga sambil terhuyung-huyung. Kemudian, dia mengeluarkan dis hitam sebelum menginjaknya dengan cepat. Dalam sepersekian detik, ia mampu menciptakan bidang energi setengah transparan. Dengan meminjam kekuatan Yue Zilong, dia bisa terbang untuk jarak yang sangat jauh dalam hitungan detik. Zhen Chongming tidak hanya terluka oleh pukulan Yue Zilong, tapi dia juga bisa menggunakan pukulan itu untuk keuntungannya dan melarikan diri dari kuil Dewa Naga. Zhen Chongming pergi terbang seperti layang-layang di cakram hitam dengan bola energi yang melindungi dirinya sendiri. Tidak heran dia terkenal di atas surga kelima dan dikenal sebagai pencuri anak-anak. Bahkan di bawah serangan Yue Zilong, seorang kultivator tingkat Qian, Zhen Chongming mampu melarikan diri dengan energi yang tersisa. Yue Zilong membalik di udara dan mendarat ke platform dengan berat. Bam! Platform besar yang melayang di udara bergetar, dan semua arena di sekitar kuil Dewa Naga runtuh. Arena-arena ini konon sangat kuat. Juga, kamar-kamar tempat Hao Ren pernah mengikuti ujian tertulisnya sekarang menjadi tempat barang rongsokan juga. Yue Zilong berada di puncak level Qian, dan dia marah. Gerak kakinya mampu mengguncang gunung dan sungai, dan itu juga berlaku untuk formasi susunan yang membuat kuil Dewa Naga mengambang ini di langit. Zhen Chongming telah terbang menjauh, tetapi dia tidak bisa berdiri tegak dan jatuh dari dis. Yue Zilong tiba-tiba melompat dan menuduh Zhen Chongming seperti peluru. Beraninya kau mencoba menghentikanku. Zhen Chongming juga sedikit marah, jadi dia membuang beberapa bola. Bola-bola ini meledak di langit. Meskipun Yue Zilong memiliki tubuh yang keras, dia masih diledakkan beberapa ratus meter jauhnya. Semua inspektur kuil Dewa Naga membuka mata mereka secara luas karena kaget. Hao Ren telah kehabisan gerbang kuil Dewa Naga. Dia siap untuk pergi dan membantu Zhen Chongming, tetapi Zhen Chongming telah melemparkan sesuatu kepadanya. Hao Ren menangkapnya dengan satu tangan. Kemudian, dia melihat ke bawah untuk memeriksanya dan menyadari bahwa itu adalah buklet misi kuil Dewa Naga. Yue Zilong telah dihancurkan oleh beberapa bola petir surgawi yang sangat kuat. Pakaiannya robek, tapi Yue Zilong sendiri tampak tak tersentuh. Dia menggenggam kedua tangannya dan menuduh Zhen Chongming dengan pukulan tinju. Hao Ren tiba-tiba memblokir Yue Zilong dengan energi pedangnya. Dia tidak tahu bahwa Yue Zilong akan sekejam ini ketika dia menyerang. Namun, Yue Zilong sangat kuat, jadi dia menghancurkan energi pedang Hao Ren di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua pembudidaya lainnya terbang keluar dari kuil Dewa Naga. Puncak level Qian. Sekarang ada 3 deputi Master Shrine tingkat puncak yang berusaha menangkap Zhen Chongming. Zhen Chongming mengeluarkan cermin perunggu dari sakunya. Tiba-tiba, langit diterangi dengan lampu yang berbeda. Dia dengan erat memegang buku berjudul Demon Transformation Scroll di tangannya. Ini adalah teknik budidaya untuk binatang iblis dan disimpan di bagian paling belakang perpustakaan kuil Naga Dewa. Untuk manusia biasa, kultivasi 5 unsur adalah cara mereka berkultivasi, dan alam tertinggi yang bisa mereka capai adalah alam formasi jiwa. Namun, beberapa penggarap jahat dan penggarap iblis bisa membuat manusia menjadi salah satunya. Buku yang dicuri Zhen Chongming adalah buku yang bisa membuat manusia mempelajari teknik iblis. Dia juga telah mencuri banyak pil eliksir dari kuil Dewa Naga. Di antara yang dia ambil adalah pil rahasia pamungkas yang disebut pil transformasi iblis. Lampu warna-warni melesat dari cermin perunggu, dan mereka menghentikan 3 pembudidaya tingkat Qian dari mendekat. Qiu Niu telah memberikan harta ini kepada Zhen Chongming. Kecuali dia dalam posisi yang sangat berbahaya, dia tidak akan menggunakannya. Zhen Chongming ingin menyelinap masuk dan kemudian menyelinap diam-diam. Dia mencuri barang-barang ini sehingga dia bisa menipu Wu Luoxue untuk mengolah ini. Rencananya tidak berjalan mulus. Saat dia mendapatkan tekniknya, dia telah memicu jebakan di kuil Dewa Naga. Bam! Cahaya hitam ditembak jatuh dari atas kuil Dewa Naga. Cahaya hitam mampu menerobos lampu warna-warni dari cermin perunggu, dan kemudian menghantam cermin perunggu, memecahnya menjadi 4 bagian.
Tiga puncak Masters level Shrine Masters langsung membuang 3 tali untuk mengikat Zhen Chongming. Tidak ada di antara kamu di kuil Dewa Naga yang adalah orang baik. Teriak Zhen Chongming. Hao Ren menatap buklet misi dan melihat misi terakhir. Hao Zonghua, seorang ilmuwan fana, telah menerbitkan informasi tentang sisik naga, yang merupakan informasi rahasia kepada suku naga. Ada kebutuhan untuk menutupinya. Informasi tambahan, bunuh jika perlu. Orang yang mengambil misi ini adalah Qin Shaoyang. Bab 740. Suara mendesing. Rasa dingin menyalip Hao Ren. Dia mengabaikan fakta bahwa Zhen Chongming sedang ditangkap sekarang. Dia melemparkan buklet misi ke samping dan mulai mengumpulkan kekuatan. Hao Ren meninggalkan 2 jejak kaki yang dapat dibedakan di tangga obsidian yang kokoh ketika dia meluncur ke udara dengan energi pedangnya. Kemudian, Hao Ren melepaskan pin perisai emas dari kerahnya, dan perisai emas segera kembali ke ukuran normal, memungkinkan Hao Ren untuk berdiri di atasnya. Semua esensi alam di dalam tubuh Hao Ren dimasukkan ke dalam perisai emas. Jika perisai emas tidak mematuhinya sekarang, Hao Ren akan menghukumnya dengan keras. Dia tidak tahu bahwa ayahnya telah menemukan skala naga, dia juga tidak berpikir bahwa ayahnya akan mempublikasikan temuan ini secepat ini. Kuil Dewa Naga adalah organisasi manajemen pusat suku naga. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kuil Dewa Naga tidak tahu bahwa Hao Zonghua adalah ayah Hao Ren. Jika mereka mengirim misi seperti itu, maka itu adalah pertama kalinya Hao Ren menjadi sangat marah setelah dia mulai berkultivasi. Perisai emas terbang menuju East Ocean City dengan kecepatan perjalanan rilem formasi jiwa. Gunung Kunlun tidak jauh dari kuil Dewa Naga. Jika itu di masa lalu, Hao Ren akan mengambil rute lain, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang. Dia terbang langsung ke wilayah Gunung Kunlun. Siapa yang berani melakukan pelanggaran di Kunlun? Suara renyah terdengar dari gunung, dan lebih dari selusin pembudidaya wanita berbaju putih terbang keluar dari kabut pada pedang terbang. Hao Ren mengirimkan energi pedangnya dan memblokirnya. Perisai emas melewati wilayah terbatas di tengah Gunung Kunlun. Seharusnya ada pembudidaya rilem jiwa formasi, tetapi tidak ada yang keluar sekarang. Dekat tepi wilayah Gunung Kunlun, puluhan pembudidaya membentuk pagar ketika mereka mendapat berita tentang pengganggu. Di Gunung Kunlun ini, hanya ada pembudidaya wanita dan pembudidaya rilem jiwa formasi. Formasi Arai 5 domba kawanan domba. Hao Ren menyerang mereka dan membuat lubang di formasi mereka. Para pembudidaya perempuan berteriak, tetapi Hao Ren mengabaikan mereka dan terus maju. Para pembudidaya wanita menyerang Hao Ren dengan segala macam pedang, tetapi mereka semua mendarat di belakang Hao Ren karena dia bepergian begitu cepat. Sekarang, Hao Ren menyadari bahwa tidak ada pembudidaya rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun sekarang, jadi itu akan menjadi waktu terbaik untuk menerobos masuk. Namun, Hao Ren tidak berminat untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Hao Ren terbang saat para murid perempuan menyaksikan. Dia rela membunuh siapa saja yang berani menghentikannya sekarang. Meskipun perisai emas bepergian dengan kecepatan rilem formasi jiwa, Hao Ren masih berpikir bahwa itu terlalu lambat. Qin Shaoyang dan Hao Ren adalah musuh, jadi dia jelas menerima misi ini untuk menyakiti Hao Ren. Hao Ren tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Jika Qin Shaoyang melukai keluarganya, dia akan membunuhnya. Suara mendesing. Perisai emas dibebankan ke East Ocean City. Hao Ren menepuk-nepuk token inspektur di pinggangnya dan terkejut menemukan bahwa fungsi tokennya tidak dibatasi. Itu mungkin karena kuil Dewa Naga masih sibuk berurusan dengan Zhen Chongming. Token ini dapat digunakan untuk mencari inspektur lain di daerah tersebut. Dengan segera, Hao Ren bisa mengunci ke lokasi rumahnya di tepi laut. Pergi. Hao Ren menginjak keras perisai emas, dan mereka terbang ke arah laut dengan cepat. Sekarang sudah jam 6 sore, jadi orang tuanya akan pulang sekarang jika mereka tidak bekerja lembur. Saat ini, Hao Ren berharap bahwa mereka ada di rumah, bukan di tempat kerja mereka. Dari jauh, Hao Ren melihat Qin Shaoyang di langit di atas rumahnya diantar jemput tenun emas. Karena Hao Ren menyerbu keluar dari kuil Dewa Naga, dia masih mengenakan jubah hitam inspektur dan memiliki token inspektur level 4 di pinggangnya. Qin Shaoyang tampak terkejut ketika melihat Hao Ren, terutama karena dia tidak berpikir bahwa Hao Ren akan muncul dalam pakaian ini. Dia dengan lembut membungkuk dan hendak menyapa Hao Ren, tetapi yang terakhir sudah menyerangnya dengan energi pedang. Ketika Hao Ren melihat Qin Shaoyang di sana, dia agak lega karena itu menunjukkan bahwa Qin Shaoyang belum menyerang orang tuanya. Jika dia kembali sedikit kemudian atau terjebak di kuil Dewa Naga, Qin Shaoyang mungkin sudah membunuh orang tuanya. Kamu.
Qin Shaoyang tidak mengharapkan Hao Ren untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Namun, ia dapat bereaksi dengan cepat dan menggunakan pesawat ulang-alik emasnya untuk membuat dinding untuk memblokir energi pedang Hao Ren. Ketika Hao Ren melihat bahwa esensi alam Qin Shaoyang adalah emas, dia tahu bahwa ranah Qin Shaoyang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Su Han. Itulah sebabnya Hao Ren segera fokus pada menembakkan energi pedang. Kamu pikir kamu begitu hebat karena kamu seorang inspektur level 4. Qin Shaoyang tampak sedikit garang saat dia melepaskan kekuatan tingkat menengahkan tingkatnya. Ketika dia terakhir melihat Hao Ren, yang terakhir hanya di tingkat Dui. Namun, Hao Ren sudah berada di tingkat Sun tingkat menengah. Qin Shaoyang terkejut dengan kecepatan kultivasi yang cepat ini. Sekarang ayah Hao Ren akan mengungkapkan rahasia suku naga, itu adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Hao Ren. Selama Hao Ren melawan kuil Dewa Naga, maka dia akan kehilangan status inspekturnya. Kemudian, Qin Shaoyang tidak perlu lagi takut dengan Hao Ren. Dari bagaimana Qin Shaoyang melihatnya, dia akan memiliki kesempatan dengan Su Han jika bukan karena Hao Ren. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi inspektur level 4 setelah menyelesaikan misi ini. Juga, Hao Ren memiliki konflik dengan klan naga unsur logam. Jika Qin Shaoyang mampu mengalahkan Hao Ren, dia akan menjadi pahlawan di antara naga logam unsur. Qin Shaoyang telah menghitung pro dan kontra melawan Hao Ren di kepalanya, dan dia dengan cepat menyimpulkan bahwa ada banyak manfaat baginya. Dia tidak lagi ragu dalam serangannya. Penelitian ayah Hao Ren mengancam suku naga, sehingga Su Han pun tidak bisa membantunya. Jika tidak ada formasi susunan di sekitar rumah Hao Ren di mana bahkan para pembudidaya tingkat Kun tidak bisa masuk, Qin Shaoyang sudah lama pergi untuk menangkap Hao Zonghua. Dia tidak peduli apakah Hao Ren adalah inspektur atau tidak. Jika ada yang menghentikan inspektur dari menyelesaikan misinya, orang itu adalah musuh kuil Dewa Naga. Seberapa naif dari kalian yang ingin melawan aku, seorang kultivator tingkat Kun, ketika kamu hanya di tingkat Sun. Qin Shaoyang menyipitkan matanya saat dia menyeringai. Dia telah memukul Hao Ren dengan Golden Shuttle-nya. The Golden Shuttle terbagi menjadi dua. Perisai emas. Hao Ren menendang perisai emas. Perisai emas mengeluarkan cahaya terang yang membuat Qin Shaoyang tidak bisa membuka matanya. Ini adalah surga mencapai perisai. Qin Shaoyang tiba-tiba bereaksi dan menyadari bahwa harta terbang di bawah kaki Hao Ren sebenarnya perisai mencapai surga paman masternya. Saat itu senja, dan langit tiba-tiba dinyalakan menjadi warna keemasan. Nenek keluar dari rumah dan memandang ke langit yang indah. Yue Yang dan Hao Zonghua mengikuti nenek keluar ke halaman untuk melihat ke langit. Seharusnya senja, tapi langit tiba-tiba menyala. Awan halus di langit tampak seperti naga yang bersinar. Ketika Qin Shaoyang melihat orang tua Hao Ren keluar, dia menggunakan salah satu angkutan emasnya untuk menyerang ke arah mereka di taman. Beraninya kamu. Hao Ren berjuang keras dengan formasi pedangnya. Tidak peduli apa yang terjadi, keluarga Hao Ren adalah hal yang paling penting baginya. Jika Qin Shaoyang berani menyerang keluarganya, Hao Ren tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baut petir 5 elemen. Teknik pedang air mistik. Hao Ren berlari maju dan menikam ke arah Qin Shaoyang. Budidaya seni bela diri, budidaya fisik, budidaya pedang, budidaya esensi, dan budidaya petir semuanya digabung menjadi satu. Teknik pedang air mistik adalah budidaya seni bela diri, mengendalikan energi pedang adalah budidaya pedang, mengencangkan tubuhnya dengan baut petir surgawi adalah budidaya fisik, teknik budidaya 5 unsurnya adalah budidaya esensi, dan menyerang tubuhnya dengan baut petir adalah budidaya petir. Serangan ini mengguncang dunia. Qin Shaoyang melihat pedang energi berwarna-warni terbang ke arah dirinya sendiri, dan dia merasa tidak mungkin menghindar karena betapa hebatnya teknik pedang itu. Pedang energi ini memiliki energi petir ungu yang berdengung di permukaannya. Ujung pedang berwarna-warni itu mendengung dan bisa langsung membelah menjadi energi pedang untuk membentuk formasi susunan pedang yang tak terkalahkan. Qin Shaoyang lumpuh dan tidak tahu bagaimana mempertahankan dirinya. Bam! Pedang berwarna-warni Hao Ren menembus antar jemput tenun emas Qin Shaoyang dan kemudian menembus dadanya. Pesawat ulang-alik emas lain yang ditembakkan ke arah taman menghantam formasi susunan di atas rumah, dan itu menciptakan celah kecil. Sejak Qin Shaoyang dikalahkan, pesawat ulang-alik emas tenun cepat jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatannya. Hao Ren menembak satu energi pedang ke arah shuttle tenun emas dan menghancurkannya. Energi pedang berwarna-warni ini dibuat dari kelima elemen dan sekuat baut petir. Pesawat ulang-alik emas tenun adalah harta dharma natal Qin Shaoyang. Hao Ren telah menembus dadanya dengan pedang energi berwarna-warni dan menghancurkan harta dharma dengan energi pedang lain.
Qin Shaoyang memuntahkan darah. Dia berada di level Kun tetapi dikalahkan oleh Hao Ren yang hanya di level Sun dalam 2 serangan. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren memamerkan kekuatannya setelah meninggalkan Nine Dragon Palace. Dia tidak menahan kekuatan apapun dan langsung memangkas Qin Shaoyang. Jika Qin Shaoyang telah menyerang Hao Ren secara langsung, Hao Ren mungkin akan sedikit lebih ringan padanya. Namun, Qin Shaoyang memilih untuk memilih keluarganya, dan Hao Ren tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Qin Shaoyang berada di level Kun, tapi dia begitu mudah dikalahkan. Bam! Sinar abu-abu meledak di Hao Ren dan mengetuknya kembali untuk 100 meter. Yue Zilong terbang. Ketika Hao Ren melihatnya, Yue Zilong sudah di depan Hao Ren dan telah menghancurkan formasi array di sekitar rumah. Formasi susunan ini dibentuk oleh Lady Zhen yang menggunakan Five Color Rocks, dan mampu bertahan melawan serangan dari pembudidaya Realm Soul Formation. Namun, itu dengan cepat dihancurkan oleh pukulan Yue Zilong. Gelombang laut besar melaju ke pantai karena pukulan ini. Hao Ren mengepalkan giginya dan mengangkat pedangnya sebelum menyerang Yue Zilong. Engah! Qin Shaoyang tersapu ke laut. Setelah menerima serangan itu, ia akan beruntung untuk hidup, tetapi ia akan kehilangan semua kultivasinya. Kekuatan 5 elemen hanya akan menghancurkan meridian di dalam tubuh, tetapi energi petir Hundun yang dimiliki Hao Ren setara dengan baut petir surgawi dan merusak bagi pembudidaya. Kamu benar-benar mengkhianati kuil Dewa Naga. Yue Zilong sangat marah. Dia berada di zona itu, dan tubuhnya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menembus. Hao Ren merasakan tekanan memancar ke arahnya, jadi dia menggunakan pedang energi 5 unsurnya untuk memotong aura Yue Zilong dan menggunakan teknik pedang air mistik untuk menyerang Yue Zilong. Yue Zilong menangkap pedang Hao Ren dengan kedua tangan, tetapi pedang ini terbuat dari energi pedang, sehingga segera hancur menjadi jutaan fragmen energi pedang kecil. Merupakan pelanggaran serius untuk melukai atau membunuh seorang inspektur. Kacamata Yue Zilong hancur, mengungkapkan lampu-lampu tajam yang keluar dari matanya. Dia menggenggam kedua tangan bersama, dan ribuan energi pedang Hao Ren berada di luar kendali. Kemudian, Yue Zilong menghancurkan mereka semua. Hao Ren merasa seperti tubuhnya meledak dari dalam. Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menghancurkan semua energi pedang Hao Ren dan menangkapnya. Kembali. Yue Zilong meraih kerah Hao Ren dan dengan cepat terbang menuju kuil Dewa Naga seperti bola meriam. Perisai emas berputar di tempat yang sama selama beberapa detik sebelum terbang menuju East Ocean University. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.